Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi berjudul Trollhunters Rise of the Titans. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh Netflix serta diproduksi oleh DreamWorks Animation, di mana menceritakan para pemburu troll bernama Jim bersama dengan teman-temannya akan melawan para penyihir jahat. Bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berawal dengan diperlihatkan Duxi dan Nari yang sedang berada dalam sebuah kereta. Di dalam kereta itu, mereka berdua merasakan adanya penyihir jahat yang datang. Tak lama, suhu dalam kereta berubah drastis menjadi sangat dingin. Lalu kaca-kaca yang berada di sana seketika membeku. No more running, Duxi. No more running. Saat mereka mencoba untuk melarikan diri, ternyata di depan telah ada seorang yang bernama Skryl siap untuk menangkap. Ketika mereka berdua ingin memutar arah, ternyata di sana muncul sahabat Skryl bernama Berok. Kedua penyihir jahat telah mengepung. Para penyihir itu menginginkan Nari untuk kembali, namun Nari menolak. Akhirnya mereka berdua menggunakan kekerasan untuk mengambil paksa Nari. Beruntung Jim dan Claire berhasil datang tepat waktu untuk membantu Nari dan Duxi. Saat sedang bertarung, mereka kewalahan akibat sihir dari penyihir jahat yang sangat kuat. Jim memberitahukan kepada Archie untuk menjalankan rencana mereka seperti yang telah direncanakan. Dia pun langsung mengerti dan berlari ke ruang kemudi kereta. Di sana dia bertemu dengan Toby dan sahabatnya bernama Wingman. Mereka berniat ingin menggunakan rem untuk menghentikan kereta agar bisa menggunakan mesin anti-sihir kepada penyihir jahat. Triflicate radiation will nullify all magic. That should put a stop to the wizard. What do you mean later? Stinkman and Creepsland. Stop it, Chugwagon. Do you copy? Stinkman reads you and... Namun sayangnya rencana tersebut sedikit kacau karena Toby mematahkan remnya. Kereta pun terus melaju sehingga mesin tersebut tak bisa diarahkan ke arah kereta. Stuart yang sedang mengendarai mobil tak punya pilihan lain selain mengejar kereta itu, hingga mereka berhasil mengejar kereta. Namun saat sinar anti-sihir ditembakkan, tak bertahan lama karena ada jalan yang sedang dalam perbaikan di depan mereka, dan akhirnya Stuart terpaksa berhenti. Pertarungan di dalam kereta belum berakhir. Pertarungan itu sangat berat bagi Jim karena dia tak memiliki amuletnya lagi. Jim yang bertarung dengan Bellerock berhasil dikalahkan. Dia pun terlempar dari kereta dan terjatuh. Without your amulet, you are nothing but a fright. And now... Hilangnya Jim dari pertempuran membuat mereka semakin kesulitan. Kereta kini terus melaju hingga terlempar keluar. Wingman dan Toby mencoba untuk menghentikan laju kereta, dan mereka berhasil. Tapi kerusakan terhadap kota yang ditimbulkan cukup besar dan menyita perhatian warga. Mereka pun semua telah kelelahan. Para penyihir jahat itu mengambil kesempatan dengan mencoba mengambil Nari. Duxi tak tinggal diam. Dia memegang tangan Nari dan menggunakan sihirnya, yaitu menukarkan jiwanya dan jiwa Nari. Akhirnya tubuh Nari berhasil dibawa oleh penyihir itu. Namun jiwa Nari berhasil tertukar. I couldn't protect Nari. I'm sorry. Yes, you did. Setelah Bellerock dan Skryl membawa tubuh Nari, di tempat kejadian, datanglah polisi yang ingin menangkap mereka karena telah merusak kota hingga membuat para warga dalam bahaya. Next! Smile. Or not. Pose. Not awesome sauce. Mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tak lama Steve beserta temannya menyamar sebagai agen CIA atas perintah dari atasan. Akhirnya mereka pun pergi dari sana. Knows anyone? Me.
Akibat kegagalan itu, Jim merasa sangat sedih. Ibunya mencoba untuk menyemangati kembali hati anaknya. Dia bahkan mengatakan kepada Jim, baiknya dia tak perlu mengikuti pertarungan dulu, karena tanpa amuletnya, dia hanyalah manusia biasa. Mendengar itu, Jim tak menerima usulan dari ibunya. Dia pun akan terus membantu teman-temannya untuk menyelamatkan Nari. Pergilah Jim ke tempat semua orang berkumpul. Di sana mereka sedang membicarakan rencana yang ingin dilakukan oleh Balrog dan Skrull. Rencana para penyihir jahat itu membangkitkan 3 Titans yang akan mereka kendalikan dengan kekuatan Primordial Arcane. Para Titans itu bisa menciptakan alam semesta, dan mereka masih tertidur selama ribuan tahun lamanya. Jika 3 Titan itu bergabung, maka bumi akan terlahir kembali. Mereka akan menghapus semua kehidupan yang pernah ada, lalu menciptakan kembali kehidupan yang baru. It's a new start. Life will begin again. Life will start anew. They will burn the oceans, they will flood the cities. That's destroying it. Ketika mereka sedang berdiskusi, jiwa Nari yang berada dalam tubuh Doxy tiba-tiba merasakan kesakitan. Ternyata para penyihir itu telah mengetahui bahwa jiwa yang berada di dalam tubuh Nari bukanlah jiwanya. As you wish. Balrog dan Skrull mencoba mengembalikan jiwa Nari ke tempatnya dengan mengirim paksa jiwa Doxy yang berada di sana. Walau Nari mencoba melawan sihir itu, namun dia tak bisa. Hingga akhirnya jiwa Nari kembali ke tubuhnya. Trollhunter make ninth configuration. Chronosphere will make. It's working. Get it! Get it! Mereka semua langsung mengambil tindakan dan pergi ke tempat Nari. Doxy memberitahukan tempat Nari berada. Lalu mereka semua langsung pergi. Sesampainya di tempat itu, mereka semua merasa heran karena energi Nari tepat berada di sana. Namun mereka tak bisa melihatnya. Tak lama Doxy mengerti bahwa mereka sedang di dalam ilusi. Dia pun mengucapkan mantra untuk membatalkan ilusi itu. Lalu mereka semua dapat melihat Nari. Free will rise. Free will form. Balrog dan Skrull sedang melakukan ritualnya. Mereka mencoba menghentikan. Namun perisai yang dibuat dalam ritual itu sangat kuat. Jim mencoba menggunakan amuletnya yang telah berhasil diperbaiki. Namun tak terjadi apa-apa dan dia tak bisa mengeluarkan baju zirahnya lagi. Mereka semua pun gagal untuk menghentikan ritual Balrog dan Skrull. Kemudian pikiran Nari juga berhasil dikendalikan oleh Balrog. Ketika ritualnya telah selesai, mereka bertiga menghilang masuk ke dalam tanah. Lalu bangkitlah para Titans yang selama ini telah tertidur. Titans pertama yang diperlihatkan adalah Titan yang dikendalikan oleh Skrull, yaitu Titan S yang muncul di Greenland. Titan kedua muncul di Brazil yang dikendalikan oleh Nari dari dasar tanah. Lalu Titan yang terakhir adalah Titan yang dikendalikan oleh Balrog yang muncul di Cina. I can't tell, but the question at hand is why have they surfaced and what do they want? Para Titan itu berjalan ke satu titik tengah alam semesta yang terletak pada Arcadia, kota di mana Jim tinggal. Dalam waktu kurang dari 18 jam, mereka harus mencari cara agar bisa menghentikan para Titans yang telah berada dalam perjalanan untuk menghancurkan dunia. Di sana mereka semua kehabisan ide dan bertengkar satu sama lain. Jim kemudian memotong pembicaraan dengan mengatakan dia punya rencana untuk membagi mereka dalam beberapa tim. Claire, you lead a team to find the Chronosphere. Stuart and Krell, get me Excalibur. We shall get right on it. Excalibur! By Gorgus the Stone in the hilt! Mendengar rencana Jim, Alja tetap menginginkan mereka harus mengungsi dan meninggalkan bumi. Karena itu, jika rencana Jim gagal, mereka akan mengikuti rencana Alja dengan pergi dari bumi. Semua orang setuju lalu langsung bergegas melakukan rencana dari Jim. Blinky, Claire, dan Archie diberikan tugas untuk mencari Chronosphere. Archie mencoba menanyakan tentang itu kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan Chronosphere memiliki kekuatan waktu, dan benda itu dijaga oleh Zongzi. Orang-orang yang datang ke tempat Zongzi akan bernasib buruk
Tapi ayah Archie tetap menemani mereka karena dia suka kepada Blinky yang mempunyai sifat penakut saat terbang di atas punggung naga. Mereka berempat kemudian pergi ke tempat Zhongxi berada di dataran Cina yang disebut Jembatan Stone Carver. I simply love it when he screams. Sesampainya di sana, mereka dilihat oleh militer Cina hingga akhirnya diserang oleh helikopter itu yang mengira bahwa mereka adalah sekumpulan monster. Mereka pun bergegas masuk ke dalam tempat Zhongxi berada. Ketika berada di dalam kota Zhongxi, anak buah Zhongxi mencegat dan menangkap mereka. Sementara itu, tim lain sedang melawan para Titans yang berada di tempat berbeda, melancarkan serangannya langsung kepada para Titan. Jim menggunakan kastil untuk menembakkan meriam ke arah Titan, tapi tak berpengaruh apa-apa dan Titan itu terus berjalan. Melihat itu, dia memutuskan untuk meledakkan Titan itu dengan sebuah bom. Dilemparkanlah tali dari kastil langsung ke arah Titan. Lalu Jim menaiki tali itu menuju punggungnya. Namun sayangnya, tali itu tak mempunyai kekuatan yang cukup untuk bertahan dari kekuatan Titan. Walter pun langsung bergegas pergi menyelamatkan Jim. Meski sayapnya cepat membeku karena udara yang sangat dingin di sana, tapi dia berhasil menyelamatkan Jim. Kemudian Walter mengambil bom yang berada di tangan Jim, lalu mengorbankan dirinya untuk meledakkan bom tersebut di tubuh Titan. Strickland, no! Take care of Barbara for me, young elf. Tapi Titan tersebut masih bisa bangkit lagi karena Skrull tidak terkena bom saat itu. Jim pun sangat sedih akibat gugurnya Walter. Sementara itu di tempat yang lain, Titans yang dikendalikan oleh Nari berhadapan dengan tim Duxi yang mencoba menghentikannya berusaha memisahkan Nari dari Titan. Duxi mencoba mengikat pergerakan Titan itu dengan mantranya. Sementara Nomura berusaha naik ke tempat Nari berada. Sayangnya kerjasama tim mereka berhasil digagalkan oleh Nari hingga mengakibatkan gugurnya Nomura dalam misi itu. Sementara Jim sedang bersedih karena kedua temannya telah hilang. Dia pun mendapatkan kabar bahwa mereka kehilangan kontak dengan tim Claire yang sedang mencari Chronosphere di dataran Cina. Mendengar itu, Jim langsung pergi dan mencari mereka. You're your mother's son. You will always have me. Ketika sampai di sana, ternyata militer Cina sedang berhadapan dengan Titan yang dikendalikan oleh Belrock. Pesawat militer itu dengan mudah dikalahkan oleh Titan. Mereka pun bingung bagaimana caranya agar Titan itu tidak menghancurkan jembatan Stone Carver. Di sana, Aja telah menyimpan senjata rahasia mereka, yaitu robot yang dikendalikan oleh Farvetos, dan siap untuk melawan Titan. Pertarungan antara robot dan Titans dimulai, di mana terlihat pertarungan itu sangat sengit. Robot pun terus melancarkan serangan ke arah Titan. Titans itu terus bertahan dan melakukan serangan balik kepada robot. Di sisi lain, di tempat Zhongxi, Claire dan teman-teman berhasil ditangkap dan dipaksa menghadap Zhongxi. Mereka pun bertemu dengannya yang sedang memegang Chronosphere. Archie yang ternyata belum tertangkap merebut benda itu dari tangan Zhongxi dan akhirnya berhasil. Kemudian melawan para prajurit yang berada di sana dan mencoba melarikan diri sambil membawa Chronosphere. Di saat mereka ingin melarikan diri, Zhongxi mengejar dan sempat mengambil Chronosphere itu. Namun tak lama jatuhlah sebuah batu hingga menimpa Zhongxi. Mereka semua kemudian bergegas keluar dari tempat itu.
Blinky langsung menggambar portal untuk keluar. Tapi karena prajurit yang terus mengejar mereka, akhirnya Archie dan ayahnya menghalangi prajurit itu. Kemudian meminta untuk Blinky dan Claire agar pergi tanpa mereka. Tell Duxie I said goodbye. Archie! Time to go, Claire. Ketika mereka telah berada di luar, robot itu telah dikalahkan oleh Titan dan jembatan Stone Cavern telah hancur. Mereka semua kembali lalu memulai rencana baru. Di sana mereka pergi ke tempat Nari. Lalu Duxie dengan menggunakan sihirnya, dia berhasil melepaskan kendali Balrog terhadap Nari. No more running. Remember, no more. Hurry, Duxie! Dia pun akhirnya sadar dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kesadaran Nari mulai pulih, mereka menggunakan Titan Nari untuk melawan para Titan. Dengan menggunakan sihir dari Claire, mereka memindahkan Nari dari Titannya ke tempat Skrell berada. Ketika kedua Titan itu dipertemukan, Skrell terkejut karena kesadaran Nari telah kembali. Lalu tanpa berpikir panjang, dia langsung menuju ke arah Nari dan langsung menyerangnya. Pertarungan antara Titan akhirnya terjadi. Nari dengan Titannya berhasil memukul mundur Titan itu. Skrell yang tersudut akhirnya terjatuh dan tertimbun oleh serpian gunung. Ketika Nari mencoba mendekatinya dan ingin melakukan serangan terakhir, Skrell melakukan serangan kejutan pada Nari. Hingga akhirnya serangan itu berhasil melubangi tubuh dari Titan yang dikendalikan oleh Nari. Namun Nari tak berputus asa. Dia langsung mengarahkan serangan balik, membuat Skrell kalah dan hancur bersama Titannya. Sayangnya luka yang telah diberikan Skrell kepada Nari juga memberikan dampak yang sangat fatal, hingga Nari harus kehilangan nyawanya karena serangan itu. No! Sorry. Setelah berhasil mengalahkan Skrell, mereka melihat keadaan Titan yang dikendalikan oleh Balrog. Tak berhenti sedikit pun dan terus menuju ke pusat alam semesta yang berada di kota Arcadia. Di sana mereka merasakan ada hal yang aneh. Kemudian mencoba melihat buku yang pernah dibaca oleh Blinky, lalu menemukan halaman yang tak mereka baca. Ternyata walau hanya ada satu, Titan itu bisa menghancurkan dunia. Mengetahui itu, mereka langsung bergegas pergi ke kota Arcadia. Ketika Jim sampai di sana, tim Stuart berhasil mengambil pedang Excalibur dan membawakannya kepada Jim. Jim pun mencoba mengambil pedang itu, namun tak bergerak sedikit pun. Ketika Titans terus berjalan dan semakin dekat dengan kota, Jim mendapatkan sebuah jawaban dari teka-teki Nari. Kemudian dia memanggil 8 orang temannya untuk membantunya membuka pedang Excalibur. Mereka semua meletakkan tangan di atas batu. Sedangkan Jim mengeluarkan pedang Excalibur dan dia pun berhasil. Kemudian Jim mengambil sebuah batu yang memiliki kekuatan Merlin di dalam pedang itu dan memberikannya kepada Stuart untuk memperbaiki amuletnya yang telah rusak. Sementara amuletnya sedang diperbaiki, Balrog dan Titannya telah berada di kota. Mereka semua pergi ke tempat Balrog berada dan langsung menyerangnya secara bersamaan. Serangan demi serangan telah mereka lancarkan. Namun kekuatan Shield Balrog sangat kuat hingga mereka berhasil dikalahkan satu persatu dengan mudah. Can you lend me a hand? Kini tinggal Jim yang bertahan di atas Titan melawan Balrog. Mereka berdua bertarung. Saat Jim sedang terpojok, tiba-tiba amuletnya yang berhasil diperbaiki langsung terbang dari tempat Stuart ke tempat Jim. Jim pun berhasil menggunakan kekuatan amulet itu kembali dan mendapatkan baju zirahnya lagi.
Pertarungan mereka kini telah seimbang. Tapi bukan hal yang mudah untuk mengalahkan Balrog. Toby yang berada di bawah mempunyai sebuah ide untuk menggunakan mesin anti-sihir yang berada pada mobil Taco. Kemudian Toby membawa mobil, lalu menghentikan mobil itu di bawah Titan dan menembakkan sinar anti-sihir. Balrog yang terkena tembakan itu kehilangan sihirnya, dan Jim berhasil mengalahkan Balrog lalu menghancurkan Titannya. Setelah Titan tersebut berhasil dikalahkan, Toby ternyata terkena bebatuan dari Titan yang hancur, dan Toby juga ikut gugur dari pertarungan mereka. Jim pun sangat sedih atas hilangnya teman baiknya. Dia pun lalu mencoba untuk menggunakan batu waktu yang ada di dalam Chronosphere, lalu mencoba mengulang semuanya dari awal, agar dia bisa kembali dan menyelamatkan semua teman-temannya yang telah gugur. Semua orang di sana setuju dengan rencana Jim. Dia pun pergi menggunakan batu waktu yang diletakkan di amuletnya dan pergi ke masa di mana semuanya dimulai. Whatever happens next, I'll make sure this isn't goodbye. I promise. Jim terbangun kembali di rumahnya seperti dulu. Kemudian dia keluar dari rumah dan bertemu kembali dengan Toby. Mereka berdua pergi ke sekolah seperti biasanya. Jim yang telah mengetahui dengan masa depan yang akan terjadi, memberitahukan kepada Toby untuk pergi melewati kanal saat dia ingin pulang ke rumah. Jim pun melakukan semua dari awal dan berkenalan dengan Claire lewat pentas drama sekolah. Dia pun juga di sana mengajak Walter untuk berkenalan dengan ibunya. Sepulang sekolah, Toby mendapatkan sebuah amulet yang dia temukan di kanal seperti dulu. Dan inilah akhir dari cerita ini. Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur. Dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!